Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mentoring AT4 akan memaparkan materi mengenai adab pergaulan dalam Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Pengertian adab. Dari segi etimologi, arti kata adab merupakan sebuah akhlak yang mulia di mana berbentuk dalam tingkah laku, tabiat maupun aturan yang didasari oleh norma maupun agama. Dalam Islam, adab berasal dari kata Arab yaitu adaba yu adibu, yang dapat diartikan sebagai sebuah proses mendidik atau pendidikan. Adab ada beberapa macam, antara lain adab dengan sebaya, adab dengan orang yang lebih tua, adab kepada orang tua dan keluarga, dan adab terhadap lawan jenis. Adab dengan sebaya. Teman sebaya atau karib adalah orang-orang atau teman yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita, baik sama maupun lebih muda. Teman sebaya juga dapat menjadi sumber pengalaman tentang dunia luar keluarga, memberikan gambaran tentang kemampuan diri sendiri di dalam sosialisasi, dan dapat membandingkan mana hal yang baik dan buruk. Contoh adab dengan sebaya. Pertama, mengucapkan salam. Kedua, memilih sahabat yang baik. Ketiga, saling tolong-menolong. Dan keempat, saling menghormati. Adab dengan orang yang lebih tua. Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang lebih tua dengan menghormati dan menghargainya. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang muda di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang-orang yang tua di antara kami. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Contoh adab dengan orang yang lebih tua. Yang pertama, menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. Yang kedua, mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran. Yang ketiga, memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun. Yang keempat, tidak berkata kasar pada mereka dan menjaga perasaannya walaupun ia berkata tidak baik. Yang kelima, senantiasa mendoakan terutama jika mereka orang tua atau saudara kita. Adab kepada orang tua dan keluarga. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Dalam berinteraksi dengan kedua orang tua, anak harus memperhatikan rambu-rambu etika yang disebut dengan adab. Contoh adab terhadap orang tua dan keluarga. Yang pertama, taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Yang kedua, berbakti atau birrul walidain dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Yang ketiga, bersikap sopan, berbicara santun, dan tidak mencaci kepada kedua orang tua. Yang terakhir, yang paling penting, berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua. Adab terhadap lawan jenis. Islam sesungguhnya tidak melarang bergaul dengan siapapun termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Lawan jenis berarti lawan dari jenis kelamin. Apabila laki-laki, maka lawannya perempuan dan begitu pula sebaliknya. Contoh adab lawan jenis. Yang pertama, menutup aurat. Kedua, menundukkan pandangan. Ketiga, dilarang berduaan. Keempat, tidak bercampur baur. Dan yang terakhir, menjaga batas komunikasi. Hak muslim atas muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakul muslim alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansuhaka fansuhahu, wa idza atasa fahamidallahu fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu." Rawahul Muslim. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Memberikan atau mengucapkan salam ketika bertemu dengan muslim lainnya, menghadiri atau memenuhi undangannya, memberinya nasihat jika ia memintanya, mendoakannya ketika ia bersin, dan mengucap alhamdulillah dengan menjawab yarhamukallah atau yarhamukillah, menjenguknya ketika ia sakit, dan mengantarkan jenazahnya ketika ia meninggal. Kesimpulan,
Adab adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah dari segala bentuk kesalahan. Ada 4 macam adab, diantaranya yang pertama, adab kepada orang sebaya. Yang kedua, adab kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, adab kepada orang tua dan keluarga. Dan yang keempat, adab terhadap lawan jenis. Kemudian, hak muslim terhadap muslim lainnya. Contohnya, menghadiri atau memenuhi undangannya, memberinya nasihat jika ia memintanya, menjenguknya ketika ia sakit, dan masih banyak lagi. Akhlak dan adab sangat penting hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya sebagai hal yang paling utama, sebab kepintaran tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.